Pada zaman dahulu ada kerajaan yang berada di dasar lembah. Pemandangannya begitu indah, tanahnya sangat subur, dan rakyatnya hidup dengan makmur. Tetapi kerajaan itu belum ada penerusnya karena raja belum punya keturunan, baik putra ataupun putri. Raja dan ratu selalu berdoa dan berusaha agar mereka mendapatkan keturunan. Pada suatu hari, mereka sedang berjalan-jalan di taman kerajaan. Mereka selalu berusaha dan berdoa agar mendapatkan keturunan. Hingga suatu saat sang ratu jatuh sakit karena terlalu banyak memikirkan bagaimana cara mendapatkan keturunan. Saat ratu terbaring sakit pun, dia selalu berdoa agar mendapatkan keturunan. Sang raja gelisah menunggu karena ratunya sakit. Dan hari itu sang ratu punya satu permintaan kepada sang raja. Sang ratu ingin diambilkan bunga mawar yang tumbuh subur di tengah hutan. Dan sang raja pun menyanggupinya untuk kebahagiaan ratunya. Dan pada hari itu juga sang raja bergegas ke tengah hutan. Dia petik sendiri bunga mawar yang tumbuh subur di sebelah sebuah menara tua. Sesampainya di istana, raja langsung memberikan bunga itu kepada sang ratu. Begitu pula keesokan harinya, sang raja pun kembali ke hutan untuk memetik mawar. Tapi hari itu ada seorang penyihir. Ternyata penyihir itu adalah pemilik bunga mawar. Tetapi sang penyihir tidak marah. Hanya saja dia punya satu syarat untuk sang raja. Sang raja pun bertanya, "Apakah syaratnya itu, wahai penyihir?" Penyihir itu pun tertawa dan bicara, "Kau boleh ambil semua mawar yang ada di sini." Sang raja pun sangat senang karena penyihir telah mengizinkan untuk dia ambil mawar sebanyak yang dia mau. "Dan ini adalah syaratnya," kata penyihir itu. "Jika suatu saat kau sudah punya anak, maka kau harus menyerahkan anak itu kepadaku." Sang raja pun menyanggupinya karena sang raja berpikir bahwa dia tidak akan pernah punya anak. "Hai penyihir, aku sudah menyanggupi apa yang menjadi syaratmu. Sekarang aku akan kembali lagi ke istana." "Silahkan tuanku," kata penyihir itu sembari tertawa. Sang ratu sangat bahagia karena dia bisa mendapatkan bunga mawar yang sangat ia suka. Permaisuri pun akhirnya sembuh dan beberapa bulan Permaisuri pun mengandung anak pertama. Sang raja pun sangat bahagia mendengar kabar Permaisuri telah mengandung. Dia adakan upacara 7 bulanan untuk menyambut kedatangan putra yang telah dinantikannya. Hari bahagia pun telah tiba, hari yang telah lama mereka nantikan. Akhirnya sang ratu melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Raja dan ratu bergantian menggendong putrinya dan mereka menjaga putri mereka dengan penuh kasih sayang. Putrinya pun tumbuh menjadi seorang anak yang sangat cantik. Tetapi kebahagiaan itu tidaklah berlangsung lama. Sang penyihir akhirnya datang ke kerajaan menemui sang raja untuk menagih janjinya. Sang raja memohon kepada penyihir agar tidak membawa putrinya.
dan sang raja akan mengganti apapun yang penyihir itu mau. Tapi penyihir tetap membawa putrinya. Sesampainya di hutan, penyihir itu berbicara pada gadis kecil itu. Dia harus tinggal di menara, dan selama ia tinggal di menara, dia tidak boleh memotong rambutnya sedikit pun. Tak terasa 10 tahun berlalu. Gadis kecil itu telah tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat cantik. Rambutnya begitu panjang berwarna keemasan. Setiap hari gadis itu bernyanyi bersama teman-temannya di menara itu. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Suara gadis itu sangat merdu. Setiap hari dia hanya bernyanyi dan menikmati keindahan alam dari atas menara. Suatu hari ada seorang pangeran yang sedang berburu di dekat menara dan mendengar suara nyanyian seorang gadis. Akhirnya pangeran mencari sumber suara itu dan menemukan ada seorang gadis cantik di atas menara. Awalnya gadis berambut panjang itu takut dengan kedatangan pangeran. Tapi akhirnya gadis itu mau diselamatkan pangeran dan diturunkan dari atas menara. Betapa bahagianya gadis itu setelah turun dari menara. Dia berlari ke sana kemari, menari dan bernyanyi. Gadis itu sangat bahagia. Selama ini dia yang terkurung di menara akhirnya bebas dan dibebaskan oleh seorang pangeran yang sangat tampan. Dia terus berlari dan menari dan menyanyi, sedangkan pangeran ikut senang melihat tingkah gadis yang cantik itu. Pangeran ikut mengikutinya dan ikut bernyanyi. Tapi rupanya kebahagiaan itu harus terhenti dulu. Karena sang penyihir telah tahu bahwa gadis cantik itu ada yang telah menolongnya. Pangeran tidak tinggal diam dan pangeran pun membela gadis itu. Dia bertarung melawan sang penyihir. Pangeran menggunakan semua kekuatan dan kesaktiannya dan akhirnya pangeran pun menang melawan penyihir itu. Gadis berambut panjang itu sangat berterima kasih kepada pangeran. Dan akhirnya mereka pun saling jatuh cinta. Sang pangeran membawa gadis berambut pirang itu ke kerajaan. Dan akhirnya mereka pun menikah. Pangeran dan gadis berambut panjang itu bahagia untuk selama-lamanya. Dan kisahnya tamat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.